Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Baik, selamat pagi, shalom semuanya. Berkat Tuhan itu sangat luar biasa bagi kami, bagi keluarga kami. Jadi bila mau dihitung satu persatu itu alangkah mungkin tidak terhitung berkat Tuhan. Jadi ini saya ingin sedikit bercerita tentang bagaimana perjalanan selama kuliah, sedikit menyinggung dengan pekerjaan kami. Saya kuliah di Makassar, kemudian pada saat dekat-dekat wisuda itu saya ingin sekali segera pulang ke Malang. Pada saat itu banyak sekali hambatan yang saya alami pada saat kuliah, terutama pada saat tugas akhir. Ternyata saya cukup dipersulit oleh dosen saya sendiri. Jadi saya tidak diperbolehkan wisuda pada saat itu untuk tepat waktu. Tetapi alangkah besar sekali kuasa Tuhan, kami berdoa, saya dan istri, ternyata Tuhan yang membuka jalan. Bahkan saya dapat mengikuti ujian akhir itu pada saat 2 hari sebelum penutupan berkas wisuda. Biasanya penyelesaian berkas wisuda itu memakan waktu hampir 2 minggu sampai 3 minggu, dan itu berkat Tuhan begitu luar biasa dalam waktu 2 sampai 3 hari
saya dapat menyelesaikan pengurusan berkas dan akhirnya wisudanya dapat berlangsung tepat waktu. Jadi itu adalah salah satu berkat yang sudah Tuhan berikan. Setelah selesai ambil spesialis itu tidak juga mudah untuk mengambil pekerjaan, karena mengingat banyak sekali juga dokter-dokter senior yang mungkin tidak memberikan izin pada juniornya untuk masuk bekerja di suatu tempat tertentu. Jadi pada saat itu Papa Herman kebetulan mempunyai teman di Pati. Sebelum saya selesai kuliah, temannya Papa itu sudah mau memberikan tempat untuk bekerja di rumah sakit di sana bila saya tidak mempunyai pekerjaan di kota yang lain. Selesai kuliah, saya pergi ke Pati bersama papa, mama, keluarga, istri, anak untuk melihat suasana di sana. Ternyata pada saat melihat suasana di sana itu untuk pekerjaan cukup baik, tetapi hal yang penting yaitu pendidikan anak, kemudian untuk beribadah di gereja itu sangat tidak sesuai dengan harapan kami. Sehingga pada saat itu saya dan istri bergumul bagaimana dengan pekerjaan ini, apakah memang kami harus di Pati. Pergumulan untuk tempat bekerja itu akhirnya menemui titik terang pada saat saya berjalan di Surabaya, sedang berjalan-jalan, saya bertemu dengan sahabat saya dulu selama kuliah di SMA sampai kuliah, dan salah satu juga teman rohani saya yang mengajak saya ke gereja Reform di Surabaya yang bernama Yos. Dan pada saat itu dia bertanya, "Andrew, kamu nanti mau kerja di mana?" Gitu. Terus saya bilang saya sudah dapat kerja di Pati. Tapi Yos itu tanya, "Kenapa kamu tidak mau memilih di Malang atau di yang dekat-dekat di sekitar sini? Kenapa harus ke Jawa Tengah?" Yos juga bilang, "Mungkin ini pandemi ini ada berkah juga selama pandemi. Jadi banyak dokter-dokter senior yang akan mundur sedang tidak praktek, sehingga mungkin ada peluang untuk dokter-dokter muda untuk dapat sekolah di Surabaya." Selama ini memang info yang saya dapat di Surabaya itu ada beberapa teman yang sudah beberapa tahun pun mencoba untuk ke Surabaya tidak bisa masuk. Ada juga yang harus keliling dulu ke Kalimantan baru bisa di Surabaya. Jadi itu yang membuat saya tidak mendaftarkan di Surabaya. Tetapi dengan Yos berkata seperti itu, akhirnya saya lebih bergumul lagi, karena memang di Pati itu bukan tempat yang kami inginkan sebagai tempat bekerja di sana. Saya melamar beberapa tempat di Surabaya, juga di Malang. Puji Tuhan pada saat itu ternyata ada panggilan dari rumah sakit yang pertama, yaitu Rumah Sakit William Booth di Surabaya, yang menerima saya sebagai dokter pada saat itu. Singkat cerita, saya membatalkan perjanjian kerjasama secara lisan dengan di rumah sakit di Pati. Sudah lebih jelas, yaitu saya bekerja di Surabaya. Dan saat itu adalah saat yang sangat kami bersyukur sekali, karena akhirnya kami mendapat kejelasan tentang tempat bekerja. Dan pada saat itu kami masih juga bergumul tentang pendidikan anak tentunya. Jadi pada saat itu sekolah-sekolah sudah memasuki bulan April. Jadi pada saat itu April kami mendapatkan info dari Rumah Sakit William Booth, yang mana April itu waktu sangat mepet untuk pendaftaran sekolah. Jadi sudah memasuki pendaftaran yang tahap akhir. Dan puji syukur pada Tuhan, mungkin hanya karena anugerahnya semua sudah terjadi karena rencananya dari awal. Ternyata kami menemukan sekolah, yaitu sekolah Logos, sekolah dari Gereja Reform, yang mana dulu saya selama kuliah di Surabaya saya juga gereja di sana. Dan puji syukur ternyata yang menjadi kepala sekolah beserta direksi atau guru-guru di sana itu adalah teman saya selama menjadi pemuda di gereja tersebut. Jadi pada saat itu penerimaannya dapat berlangsung begitu cepat, dan akhirnya mendapat kepastian bahwa anak kami dapat bersekolah di Surabaya. Kemudian Tuhan itu tidak pernah berhenti memberikan kami kejutan. Jadi setelah di Rumah Sakit William Booth itu sebagai pembuka jalan bagi kami dapat di Surabaya, Tuhan secara luar biasa membukakan kami juga pintu untuk rumah sakit lain memanggil. Jadi di Rumah Sakit RKZ di Surabaya juga memanggil. Demikian juga beberapa saat kemudian juga ada rumah sakit di Surabaya, yaitu Adi Husada. Jadi ini semua adalah berkat dari Tuhan Yesus semata. Jadi apa yang dapat manusia lakukan, apa yang dapat kami lakukan selain berharap pada Tuhan Yesus. Karena kami percaya bahwa kami hanya berdoa untuk meminta Tuhan Yesus yang memberikan kami semua yang terbaik. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi itu sedikit kesaksian dari kami, keluarga dari saya, Andrew, dengan Bapak Herman. Jadi semoga kesaksian ini dapat memberikan kekuatan
Bagi jemaat Gereja GKI Immanuel Malang, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang perlu kita takutkan. Jadi kita hanya perlu bersandar pada Tuhan, dan Tuhan sudah mengatur segala sesuatu dalam perjalanan hidup kita. Sejak awal kita dibentuk, Tuhan sudah memberikan kita rancangan yang begitu indah bagi hidup kita semua. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah online GKA, sama-sama beribadah mengucap. Saudara-saudara, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama beribadah mengucap syukur pada Tuhan di dalam Thanksgiving Day ini. Tuhan kiranya akan memberkati kita dan menyertai kita untuk semakin bersyukur kepadanya. Hari ini kita bersyukur karena firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hasan Sutanto dan diterjemahkan oleh Ibu Esther Sutanto. Terima kasih untuk pelayanannya. Terima kasih juga untuk semua teman-teman yang melayani hari ini, untuk liturgos, untuk singer, untuk pemain musik, untuk saudara-saudara yang mengatur sound system dan videonya. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Kita akan memperhatikan beberapa warta sebelum kita masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Setelah ibadah ini, akan diadakan ibadah anak online GKI Immanuel Malang. Pukul 8.30 melalui channel YouTube GKI Immanuel Malang. Menghimbau Bapak Ibu mengarahkan anak-anak untuk mengikutinya. Dan sorenya akan diadakan komunitas tunas remaja pukul 4 sore melalui Zoom meeting gereja. Komunitas ini diperuntukkan bagi mereka yang duduk di kelas 7, 8, dan 9. Persekutuan doa pagi akan diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi melalui Zoom meeting gereja. Mari sebelum memulai aktivitas kita datang persekutuan doa bersama. Untuk membuat kita lebih mengerti firman Tuhan, pemahaman Alkitab akan diadakan hari Selasa pukul 6 sore dan dilanjutkan dengan persekutuan doa pukul 7 malam melalui Zoom meeting gereja. Ibadah doa pagi akan diadakan hari Sabtu pukul 7 pagi. Doa pagi dilakukan di rumah masing-masing dengan penuntun doa yang dibagikan melalui grup WA GKI Immanuel. Komunitas pemuda remaja diadakan hari Sabtu pukul 5 sore dan bagi yang tidak sempat mengikutinya dapat mengikutinya pada hari Minggu pukul 5 sore melalui Zoom meeting GKI Immanuel. Minggu depan kita memasuki Advent pertama dalam penantian kedatangan Kristus ke dunia. Mari kita menyambutnya melalui ibadah pukul 7 pagi yang akan menyampaikan firman Tuhan Pendeta Sylvia Suherman dengan tema Natal Waktu Tuhan yang Ajaib. Mengucapkan terima kasih kepada Saudara Lemuelo, mahasiswa praktik akhir pekan dari STT Saat, yang telah melayani selama 2 bulan di gereja kita. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat kepada Bapak Sigit dan Ibu Mimi yang telah menjadi anggota jemaat GKI Immanuel. Majelis Jemaat mengucapkan selamat bergabung di dalam keluarga Tuhan di GKI Immanuel. Tuhan memberkati. Berikut adalah nama-nama calon Majelis GKI Immanuel Malang periode 2022-2023. Bapak Agus Atmojo, Bapak Herman Santoso, Ibu Liao Miolan, Ibu Li Susin, Ibu Mimi Yuwati, Ibu Ong Monika Liang, Bapak SB Santoso, Bapak Sugiono, Ibu Tan Picu, Ibu Tantri Ekawati, Ibu Chow Liping. Jikalau ada sanggahan atau keberatan dari jemaat, mohon memberikan surat beserta alasannya kepada PCS Pendeta Tikyo. Untuk mendukung ibadah Thanksgiving pada hari ini, jemaat dapat memberikan persembahan melalui amplop persembahan atau transfer dengan menambah nominal Rp5 di belakang. Contoh, Rp100.005. Minggu ini adalah minggu ketiga.
Seperti biasanya, kita akan mengumpulkan persembahan diakonia bagi Bapak atau Ibu jemaat yang ingin memberikan persembahan melalui transfer dapat menambahkan Rp2 di belakangnya. Contoh, Rp100.002. Mari kita mendukungnya. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur setelah lebih dari 1,5 tahun kita tidak bisa beribadah bersama-sama secara onsite di GKA Immanuel Malang. Kita akan kembali beribadah bersama-sama mulai tanggal 7 November tahun 2021. Keputusan ini diambil majelis dengan mempertimbangkan bahwa pemerintah juga sudah mengizinkan, lalu penularan yang semakin reda, dan kita akan melakukannya dengan menerapkan aturan-aturan protokol kesehatan yang sudah kita latih sebetulnya sekian waktu. Nah, saudara-saudara sekalian, karena itu saya mengajak saudara-saudara untuk memperhatikan klip berikut ini supaya kita sungguh-sungguh tahu bagaimana kita bisa menerapkan dengan baik protokol kesehatan sehingga kita bisa beribadah dengan aman dan dengan nyaman. GKA Immanuel Malang akan memulai ibadah onsite pukul 7 pagi dan untuk ibadah online akan ditayangkan melalui channel YouTube GKA Immanuel Malang pukul 6.45 pagi. Syarat ibadah onsite GKA Immanuel Malang: pertama, dalam kondisi sehat; kedua, menunjukkan bukti telah divaksin 2 kali; ketiga, menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, suhu badan maksimal 37,5 derajat, dan untuk kapasitas ruang ibadah maksimal jemaat yang hadir 80 orang. Saat hendak mengikuti ibadah onsite, pastikan Anda memakai masker, berjaga jarak 1 meter, mencuci tangan di tempat yang telah disediakan. Setelah mencuci tangan, petugas akan mengarahkan Anda untuk mengecek suhu tubuh dan melakukan registrasi. Tidak diperkenankan masuk apabila demam, batuk, dan flu. Sebelum memasuki ruangan, diharap menginjak spons cairan disinfektan. Penyambut akan mengarahkan Anda untuk mendapatkan tempat duduk. Dan selama ibadah, jemaat dilarang untuk melepas masker. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan, kotak persembahan telah disediakan di sebelah pintu masuk. Selesai ibadah, jemaat diharapkan untuk lekas meninggalkan tempat ibadah dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Setelah itu, petugas akan melakukan penyemprotan pada seluruh ruang ibadah. Akhirnya saudara-saudara, saya mengajak semua kita berdoa. Mohon Tuhan memberkati kita, menuntun kita, melindungi kita sehingga kita bisa bersama-sama beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Demikian warta kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama. Hari ini kita akan merayakan ibadah Thanksgiving. Untuk itu mari persiapkan hati kita. Kita akan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mari kita akan bersama-sama menyaksikan persembahan syukur dari tiap komisi. Yang pertama dari majelis.
Dilanjutkan dengan Komisi Usia Indah. Komisi Wanita. Pemuda Remaja. Komisi Anak. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama berdiri. Kita akan bersama-sama memulai ibadah pada pagi hari ini. Panggilan ibadah kita terambil dari Mazmur 100 ayat yang keempat yang berbunyi, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ibadah kita dimulai bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap memelihara segenap ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera, anugerah, dan kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersuka cita. Penuh ucapan syukur kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita pujikan lagu, datanglah ke bait-Nya, bersyukurlah. Mari kita pujikan lagu ini dengan penuh sukacita, penuh semangat, sambil bertepuk tangan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, alasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya selamanya, kasih setianya. Kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya selamanya, kawasannya selamanya, kawasannya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah. Mari kita akan bersatu hati, kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur tak henti-hentinya atas cita kasih, penyertaan, perlindungan yang masih Kau berikan bagi kami. Kami menyadari bahwa itu semua adalah karena kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan bagi setiap kami masing-masing. Di dalam keberadaan kami pada pagi hari ini, di mana kami ingin kembali datang ke hadirat-Mu, kembali beribadah. Biarlah Tuhan sendiri yang akan boleh menyertai setiap kami. Dan ibadah yang kami akan berikan ini, biarlah Tuhan sendiri yang boleh melayakannya, sehingga menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan keseluruhan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Mari kita akan bersama-sama untuk datang ke hadirat Tuhan
untuk mengakui keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan boleh layak menerima ibadah kita ini. Sehingga itu semua boleh memperkenan hatinya. Yesus, ku cintamu. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah setiap kami ya Tuhan. Ini adalah pernyataan cinta kasih yang boleh kami panjatkan ke hadapan-Mu. Kami menyadari bahwa sebenarnya kamu tidak layak. Tapi kami menyadari bahwa karena pengorbanan-Mu yang boleh mati di kayu salib untuk setiap kami, membuat kami menyadari bahwa kami membutuhkan anugerah keselamatan daripada-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Untuk benar-benar boleh Tuhan sucikan. Untuk benar-benar Tuhan boleh murnikan. Sehingga kami boleh datang ke hadapan Tuhan. Dengan hati yang penuh ungkapan syukur. Dengan penuh pengagungan akan cinta yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan biarlah petunjuk hidup baru yang akan mengawali setiap kehidupan kita bagi orang-orang yang sudah ditebus Tuhan. Diambil dari Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama kembali berdiri. Kita akan bersama-sama mengakui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saya mau sedikit bersaksi bahwa Tuhan begitu sayang pada saya, menolong saya. Saya mulai dari bulan Januari. Pada bulan Januari, tahu-tahu suara saya hilang. Nah, saya memang perokok. Nah, dari situ saya pikir, saya coba beli obat Cina, godokan, saya juga beli yang obat yang sudah berupa tablet, saya beli, saya minum, biasanya sembuh. Ini kali tidak sembuh. Batin saya sudah mempunyai perasaan gak enak. Karena ada kejadian dulu waktu teman segereja kami pernah mengalami dengan saya berbarengan. Suara kami habis hilang. Setelah saya minum obat Cina sembuh, suara saya keluar, saya berikan obat resepnya ini, minum tidak sembuh. Nah, sampai periksa ke dokter baru ketahuan kanker tenggorokan. Operasi, setelah operasi meninggal. Nah, saya tahu, wah ini jangan-jangan saya mempunyai sakit seperti itu. Nah, kebetulan anak saya yang terkecil juga seorang dokter. Dia terus niteni suara saya. Dia sudah merasa papanya ini penyakitnya ini sangat berbahaya. Maka satu hari sewaktu saya ke Jakarta jemput istri saya, anak saya yang terkecil bicara sama kakaknya, suruh kalau papa sampai di Jakarta dicekkan ke dokter. Nah, anak saya yang kecil hafal sama rumah sakit Siloam karena dulu pernah praktek di situ 2 tahun. Ketemu dokternya siapa dia juga jelas sekali. Dari sana saya dicek oleh dokter, baru ketahuan bahwa saya sudah terkena kanker stadium 2. Saya kaget sekali, shock. Dalam 2 hari dia ngomong, dokter ngomong cepat dioperasi dulu. Nah, saya manut operasi. Nah, setelah operasi mental saya jatuh sekali karena itu dagingnya harus dibiopsi, terus di CT scan, terus di PET scan lagi. Nah, di situ membutuhkan waktu agak lama. Galau sekali. Galau, sewaktu saya galau, tahu-tahu saya buka firman Tuhan. Waktu buka pertama, langsung saya dapat firman Mazmur 91. Padahal saya nggak tahu firman 91 itu firman apa, saya nggak tahu. Saya baca firman. Di dalam firman 91 saya tahu Tuhan akan menyembuhkan saya. Tapi namanya orang tetap galau sekali. Takut galau. Sewaktu galau kembali menyerang, iseng-iseng buka lagi firman, dapat Mazmur 103. Padahal cuma asal buka aja saya. Di situ saya yakin Tuhan akan menyembuhkan saya. Nah, setelah operasi saya harus radiasi 33 kali. Nah, radiasi itu di Siloam Semanggi. Itu dari alam sutra sangat jauh. Nah, pada waktu itu dalam suasana PPKM, jadi jalan itu sepi sekali, tidak ada orang. Jadi tiap hari saya radiasi, itu pulang balik tidak ada mobil. Bayangkan sekarang itu
dari Alam Sutra mau ke Siloam Semanggi itu bisa habis 1,5 jam. Zaman itu PPKM hanya 30 menit paling lama. Jadi saya merasa Tuhan betul-betul waktu saya operasi, waktu saya radiasi sudah diatur sedemikian rupa. Sehingga jalan itu rasanya efisien sekali, lancar sekali. Ini yang pertama. Kedua, sewaktu saya diradiasi, itu saya ada berapa barengan dengan saya radiasi, ada banyak barengan saya radiasi. Aneh, saya lihat satu-satu loh. Sekarang berjalannya kok masih bagus, baik. Lama-lama duduk di kursi roda. Saya tanya sama anak saya, loh, kenapa kok orang setelah diradiasi agak lama kok duduk di kursi roda? Apa nggak bisa makan ya? Anak saya jawab, nggak ada itu, tetap bisa makan. Padahal anak saya bohongi saya, takut saya juga ketakutan. Jadi akhirnya saya mengetahui bahwa di radiasi itu tidak bisa makan. Tenggorokannya sakit sekali, memang saya sakit. Tenggorokannya sakit, kering sakit. Tapi saya masih bisa makan, doyan makan. Puji Tuhan, saya menyelesaikan 33 kali tanpa saya duduk di kursi roda. Masih bisa tiap pagi saya olahraga, pagi dan sore. Puji Tuhan, Tuhan menopang saya sehingga saya harus ini kali saya bersaksi. Juga saya terima kasih sekali kepada Boksu Ho Ince, juga Jensemu, Jenmusi, juga Pak Tekyo beserta hamba Tuhan yang di gereja, juga Yap Suewa yang begitu banyak tiap hari memberi saya firman untuk menguatkan hati saya. Terima kasih setelah sembuh dari kanker. 2 minggu yang lalu saya diharuskan untuk periksa kembali karena sudah lewat 3 bulan untuk periksa kembali apa kanker ini menyebar. Dan kenyataan 2 minggu yang lalu periksa di PET scan bahwa kanker tidak menyebar. Puji Tuhan, firman 91 dan 103 yang tanpa sengaja saya buka, itulah yang menguatkan saya. Saya ini kali bersaksi, semoga yang mendengarkan semua bisa berubah, bahwa kita semua harus berubah dari orang yang berdosa jadi orang yang baik, karena tangan Tuhan akan terasa kuat sewaktu kita betul-betul dikasihani oleh Tuhan. Terima kasih. Sekian. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersatu hati menyanyikan lagu dengan hati bersyukur. Hati bersyukur
lemah dikuatkan, yang miskin diperdaya, karena perbuatannya pada kita syukur. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Hasan Sutanto. Saudara sekalian, sudah tentu kita setiap hari harus bersyukur. 亲爱的弟兄姐妹，当然我们每一天都要有感恩的心， Tapi hari ini hari yang khusus. 但是今天是一个特别的日子。 Menurut tradisi gereja ini adalah hari pengucapan syukur 根据 kepada 教会的 Tuhan. 传统，就是说今天是我们要向神感恩的这个日子。 Dan sesuai dengan tema yang ditentukan gereja, kita Kunci- fokus kepada bersyukur di dalam ibadah kita. 那么根据教会的主题，今天的崇拜里面，我们要一同集中我们的思想、我们的心，就是说以感恩的心来敬拜。 Mari kita tundukkan kepala dan bersama mencari pertolongan Tuhan. 请我们一同低头祷告，我们恳求神的灵的帮助。 Tuhan, kami sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan. 亲爱的主，我们实在需要你的帮助。 Kami sering melakukan kecerobohan dan kelalaian. 我们常常是在太舒服，做了许多不对的 Kami 事。 seorang manusia yang sangat terbatas. 我们实在是有限的人， Namun kami sangat bersyukur di dalam kehidupan kami Tuhan sudah mengaruniakan banyak anugerah. 但是我们要感谢你，在我们的人生日子当中，你已经赐给我们各样的恩典。 Tenangkan hati kami Tuhan, 主啊，求你安静我们的心， buka telinga dan juga hati kami. 求你打开我们的耳朵，更打开我们的心。 Bersama kami menerima ajaran Tuhan dan menjalankannya dalam kehidupan kami. 让我们一同领受你的教导，我们要走在神你的教导里面。 Demi Yesus Kristus kami berdoa. 我们奉耶 Amin. 稣基督的名如此祷告，阿明。 Saudara sekalian, kita akan membuka Alkitab membaca dari Mazmur nomor 100. 亲爱的弟兄姐妹，请我们打开圣经，我们看诗篇第100篇。 Judul yang ditentukan oleh pihak gereja adalah beribadah dengan penuh syukur. 那么教会给我们的主题，今天思想的就是以感恩的心来敬拜。 Kita akan bacakan Mazmur nomor 100. 我们来念诗篇第100篇。 Mazmur nomor 100, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Silakan memperhatikan ayat pertama. 请我们注意第1节， Di sana ada kata-kata yang dicetak dengan warna merah, Nama- Mazmur untuk korban syukur. 那么我已经用红色的字来打出，在这个诗篇里面打出来。诗篇第100篇称写诗，普天下当向耶和华欢呼，你们当乐意侍奉耶和华，当来向他歌唱。你们当晓得耶和华是神，我们是他造的，也是属他的，我们是他的民，也是他草场的羊。当称谢进入他的门，当赞美进入他的院，当感谢他，称颂他的名，因为耶和华本为善，他的慈爱存到永远，他的信实直到万代。 Hari ini kita sudah membaca Mazmur nomor 100. 亲爱的弟兄姐妹，我们今天已经念了诗篇第100篇。 Versi bahasa Indonesia memasukkan, ya katakanlah judul atau sejenis judul, Mazmur untuk kurban syukur di ayat 1. 那么在印尼文的排版里面呢，他把这个称写诗这一个字先打在第1节。 Sedangkan versi bahasa Tionghoa
tidak masukkan sebagai ayat 1, tetapi di luar batang tubuh Mazmur ini. 但是在中文的排版里面呢，没有把这个字圣写诗放在第一节，但是是在第一节之前。 Dengan kata lain, sejak lama orang sudah sadar bahwa ini adalah sebuah Mazmur yang bersifat bersyukur. 那么这说明了，从很久以来，大家都知道这一首诗歌是一个称谢感恩的诗歌。 Bahkan bersyukur dengan konteks yang sangat khusus, yaitu di dalam bait Allah. 那么他在这感谢的这个称颂的诗歌，这个特别的情况之下，就是说在神的殿里面来感恩。 Mazmur ini boleh dikelompokkan mulai dari Mazmur nomor 93. 那么这些称谢的诗歌，我们把它总括起来呢，就是可以从诗篇93篇开始。 Di dalam kelompok ini penutupnya adalah Mazmur nomor 100. 那么在称谢诗里面，在这一组里面呢，它结束是在诗篇第100篇。 Yang digambarkan oleh Mazmur ini adalah orang Yahudi bersama-sama masuk ke dalam bait Allah. 那么这些称谢诗里面，我们看见在描绘这些以色列百姓正在朝向耶路撒冷要进到圣殿去。 Mereka di dalam Yerusalem, mereka berada di dalam bait Allah. 他们在耶路撒冷，他们在圣殿里面。 Itu sebabnya ada pintu gerbangnya, ada pelatarannya. Jadi mereka berada di dalam bait Allah. 所以在这里就看见有神的殿的门，也有园子。 Ini berkaitan dengan ibadah mereka di dalam bait Allah. 这就跟他们在神的殿里面敬拜有关系。 Saudara dan saya boleh sedikit bayangkan betapa gembiranya mereka. 我们可以思想到他们是何等的欢乐， Tidak seperti kita, saudaraku, kita naik pesawat misalnya. 不像我们可以乘到飞机， Mereka harus berjalan berhari-hari, 他们要走好几天的路程， melewati berbagai kesulitan, 经历许多的艰难的路程， menang atas berbagai kendala untuk datang ke Yerusalem, 要 masuk ke 战 dalam 胜 bait 许 Allah. 多的困难，一直来到耶路撒冷，进入圣殿里面来敬拜。 Sekarang kegembiraan mereka meluap, 现在我们看见他们心里充满了欢 suara 乐， mereka nyaring. 他们用洪亮赞美的声音， Mereka dengan hati yang bergembira, mereka memuji Tuhan, mengajak kawan-kawan segenapnya untuk bersyukur kepada 他 Tuhan. 们用欢乐的心情来呼召欢呼，让众人一起来向神感恩。 Itu sebabnya mari kita perhatikan isi dari Mazmur ini. 好，我们来一同注意看这个诗篇里面的内 Kita 容。 bertemu dengan berkali-kali kata kerja atau verba yang dengan modus imperatif. 我们就会发现有好几次出现这个动词，它是用祈示的语气来说。 Maksudnya adalah nada mengajak. 那意思就是说，他呼召大家一起来，我们一 Dengan 起 nada yang mendesak. 用一个催促的口气， Dengan nada yang berseru. 在这里来欢呼大家。 Nah, kata-kata ini berbunyi bersorak-sorlah, 在这里我们看见，我们来当欢呼， beribadahlah, 当侍奉， datanglah ke hadapan dengan sorak-sorai. 当来到他的面前歌唱， Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, 当晓得耶和华是神， masuklah melalui pintu gerbangnya, 当进入他的 ke 门， dalam pelatarannya, 当进入他的院， bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. 当称谢他，称颂他的名。 Saudaraku sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， saya punya suara masih kurang lantang. 我的声音还不够洪亮， Sayangnya saya baca sendiri kan. 因为什么呢？是因为我自己一个人在念。 Kalau yang baca bersama dengan saya misalnya 50.000 orang. 如果跟我一同来念这段经文的是有大概5万个人， Anda bisa merasakan gemuruhnya suara yang lantang besar. 你就会感受到那洪亮的欢呼的 Suara 声音。 yang lantang, hati yang gembira, yang mengajak orang beribadah dengan hati yang bersyukur. 你听见那洪亮的歌声、欢呼、高兴的声音，来邀请大家，来召集呼召大家一同来敬拜。 Mazmur ini boleh kita baca lagi dari sudut nomina. 那么这段经文呢，我们也可以从这个读的时候再注意一些的名词。 Nomina ini menggambarkan suasana hati orang yang
menaikkan pujian ini. 那么这些名词就描绘了人那些在赞美的人的心境。 Waktu diterjemahkan seolah-olah adalah kata kerja ya. 当解翻译的时候，就好像是这个是动词。 Misalnya dikatakan bersorak-soraklah 比如说这里说要欢呼， dengan sukacita, 要乐意， dengan 要 sorak-sorai, 歌唱， dengan nyanyian syukur, 要称谢， dengan puji-pujian, 要赞美， 要 bersyukurlah, 感谢， pujilah. 要称颂。 Jadi saudaraku sekalian, itulah suasana hatinya. 弟兄姐妹，这就是他们当时的心境。 Saya mau berhenti sejenak, permisi tanya, Anda gembira enggak ikut kebaktian? 我要稍微停下，请问大家，你敬拜的时候有没有欢喜快乐 Kalau 的心境呢？ Anda bangun lalu melihat muka ayahmu atau melihat muka suamimu, 如果你睡醒起来看见你丈夫的面孔，或者是看见你父亲的面容， yang sama sekali tidak bergembira, baik enggak? 你看见他的面容是愁苦，没有欢乐，你的心感觉如何？ Saya mau bertanya, kalau saudara hari ini misalnya buka toko, 我要请问你，比如说你今天开店的时候， wih tahu-tahu masuk 5 pelanggan. 忽然间你看见有5个顾客来， Lalu muka saudara itu kelihatannya enggak gembira seperti dia utang sama kamu. 但是你这个店主呢，面孔是没有笑容的，好像是说你们这些人欠我什么东西 Permisi tanya, pelanggan itu bisa senang hati enggak? 啊？请问这些顾客心里快乐吗？ Saudara, kita dalam kehidupan sehari-hari harus bergembira. 弟兄姐妹，我们每天生活都要有欢乐， Karena kita masih hidup, itu sudah anugerah. 因为我们仍然活着，有生命气息，这是神的恩典。 Kita masih hidup bisa menghirup udara yang gratis. Wah, puji Tuhan. 我们人活着，我们可以呼吸这个免费的新鲜的空气， Kita 这是神的恩典。 Kita setiap hari masih sehat, masih kuat, masih bisa berjalan, masih bisa bekerja. Itu puji Tuhan. 我们每一天还是健康，还能够工作，还能够行动，这是神的恩典。 Orang yang bersyukur, orang yang bergembira, hatinya pasti lebih terbuka, lebih tenang, lebih bahagia. 一个有感恩心的人，一个欢乐的人，那么他呢更感觉到幸福，更感觉到快乐。 Orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan. 一个懂得向神感恩的人， Setiap kali berdoa itu penuh dengan ucapan syukur. 他每一次向主献上祷告的时候，都充满了感恩。 Saya berani jamin Allah pasti berkenan atas orang yang tahu terima kasih dan menambah-nambahkan anugerahnya kepada 我 dia. 可以向你保证，神一定很欢喜，也拿这些充满感恩心境的祷告，也必加倍的赐福。 Buat apa kita ini terus marah-marah dan bikin orang lain tidak bahagia? 有什么意思？我们每天在那里发怒、不高兴，让别人不快乐。 Buat apa kita ini terus membuat wajah kita itu jelek sehingga orang lain juga ikut susah hati dengan kita? 有什么意思？如果我们每天带着愁苦的面孔，让别人也感觉到难受呢？ Tapi nanti dulu saudara, 但是请你稍等一 kita 下， bukan bersyukur dan bergembira tanpa alasan loh. 我们不是没有理由的在那里感恩，在那里欢乐。 Umat Israel menaikkan syukur ada alasannya. 那么以色列百姓向神献上感恩，他们有他们的理由， Karena mereka sudah mengenal Allah melalui firman-Nya. 因为他们已经借着神的话语，已经认识了神是 Mereka 谁。 mengenal Allah melalui Alkitab. 他们借着圣经认识神， Mereka melalui sejarah mengenal perbuatan tangan Tuhan. 他们借着历史可以看见神的作为。 Di dalam kehidupan mereka mengalami pertolongan dari Allah. 在他们的生活里面，他经历神的帮助， Jadi bukan tanpa alasan. 不是没有理由的。 Mereka mengenal Allah. 他们认识神， Mereka mengalami pertolongan 他们 Tuhan. 经历神的帮助。 Itu sebabnya mereka memuji Tuhan dengan mulut mereka. 为此呢，他们用口来欢呼、歌颂、赞美 Itu 主。 sebabnya hati mereka bersyukur kepada Tuhan. 为了这个缘故，他们心充满了向神的感恩。 Inilah yang dikatakan, dijelaskan di ayat yang kedua, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. 那这就是在第2节里面说，你们当乐意侍奉耶和华，当来向他歌唱。
Saudaraku sekalian, 亲爱的 tadi 弟兄 saya 姐 sudah 妹， katakan orang Israel datang ke Yerusalem gak gampang loh. 刚才我已经说了，这些以色列百姓他们来到耶路撒冷敬拜，不是很容易的、很简单的一件事情。 Ayo beli tiket coba ke Israel, duduk pesawat yang nyaman pun Anda capek kan? 我们买机票，我们到以色列去。你坐在飞机上都觉得这个长途飞机实在不容易，很难受。 Pesawat itu terbang 1 jam sekitar 800 km. 那么就飞机一小时的飞行它的大概是800公里。 Surabaya sampai ke Jakarta. 那么从泗水到雅加达， Saya baru ke Jakarta menyetir 我刚刚开车到雅加达去， 10 jam. 12个小时。 Bayangkan kalau saudara menyetir misalnya 20 jam, 30 jam, 100 jam, rasanya gimana? 你可以想象，如果你开车走20个小时，几十个小时，你的感受如何？ Itu naik mobil loh. 这是我们坐车开 Kalau 车， kalau naik kuda, 如果是骑马， kalau naik keledai, 如果是骑驴子， kalau naik unta, 如果是你骑骆驼， atau saudara jalan kaki, Atau rasanya gimana? 或者是你走路、你行路，你感受如何？ Kita hari ini secara tradisi menetapkan ini hari pengucapan syukur. 然后根据这个传统，我们定下今天是这个感恩节， Coba lihat ke belakang. 我们往后看， Ini ada bermacam-macam tumbuhan, buah-buahan, 我们 sayur 看见有许多的果树，有果子，有菜叶。 yang tidak begitu berkaitan dengan cikal bakalnya penetapan ini mungkin salak itu tidak ada. 跟这个原来的这个传统的刚接受有的呢，其中大概只有这个蛇皮果是没有的， Pete juga enggak. 也没有这个臭豆， Malah jagung itu ada. 但是这个艺术属是有 Loh, 的 kok。jagung ada? 为什么有艺术属呢？ Karena pada tahun 1620, 因为在1620年， jadi 400 tahun lalu, 大概就是400年之前， ada sekelompok orang Kristen yang ya golongan Puritan. 那么就是说有大概是一组的这个清教徒。新教徒， Mereka nggak betah karena situasi di Inggris zaman itu membuat mereka tidak leluasa beribadah. 那么因为他们在英国感受到他们要自由的敬拜，很受到这个阻拦，他们感觉到不舒服、不习惯， Lalu mereka pindah ke Belanda. 所以他们就搬到荷兰去。 Dari Belanda kemudian 1620 naik kapal yang namanya Mayflower. 那么在1620年，他们乘搭了一个叫五月花的船， Berapa banyak orang? 有多少人呢？ Sedikit, cuma 102. 有多少人呢？搭这个船就102个人。 Datang ke benua baru mau memulai kehidupan baru. 那么他就来到一个新的州，就是要开始他们新的生活。 Tujuan mereka mau beribadah dengan leluasa. 他们的目的是什么？他们要很自由的，能够很释放的在那里敬拜，只有这个目的。 Alasan mereka situasi di Inggris itu tidak memungkinkan mereka begitu. 那么他们的理由是，他们在英国不能很自然的、很自由的在那里敬拜。 Sampai ke sana musim dingin. 他们到达这个土地的时候呢，那个时候是冬天。 Kita yang di Indonesia itu tidak tahu musim dingin, saudara. 我们住在印尼，不懂得什么叫做冬天。 Indonesia paling banter itu cuma sejuk, belum dingin. 我们在印尼就感觉到气候很凉爽，还没有感觉到冬，还没有 Kalau 感觉到 saudara 冷。 sampai ke daerah sampai minus. 如果你到了一个地方，那个是在零下， Anda baru tahu apa itu dingin. 你才懂得，也才明白什么叫做冻到冷了。 Situasinya sangat buruk, saudara. 那么那个情形非常的恶劣， Tapi untung orang Indian datang membantu, 但是很福气，有这些印第安人来帮助他们， kasih mereka bantuan, 给他们帮助， mengajar mereka tanam jagung, 教导他们怎么样种这个艺术树， ajar mereka bagaimana menangkap ikan, memburu, 教导他们怎么样去捕鱼，怎么样去打猎， sehingga bisa melewati musim dingin, lalu boleh cocok tanam, 让他们可以度过这个寒冷的冬天，可以开始种植。 lalu akhirnya tibalah waktu panen dan mereka mendapatkan sejumlah
panen. 那么到了丰收的时候，他们就得到了一些的丰收的东西。 Itu sebabnya mereka menentukan satu hari sebagai hari pengucapan syukur. 所以他们就定下一个日子，成为一个感恩节。 Sebelumnya di Kanada juga sudah ada. 之前呢，在加拿大已经有感恩节， Kemudian di Amerika Serikat juga ada. 在美国也有。 Waktu itu belum merdeka dari Inggris, belum. 那个时候还没有从英国独立， Maka itu mereka seadanya lalu mengundang orang Indian datang juga bersama merayakan hari 所以他们用 pengucapan 很 syukur. 简单的方式，他们邀请这些印第安人一起跟他们献上这个感恩庆祝感恩。 Intinya apa? 它的主要的意义是什 Intinya 么 ada 呢？ kesulitan tapi Tuhan menolong. 就是说，虽然有困难，但是神已经赐下帮助。 Intinya adalah ada perjuangan tapi Tuhan sudah memberkati. 它主要目的是什么呢？虽然有各样的困难，他们努力奋斗，但是神也祝福他们。 Intinya adalah datang kepada Tuhan, bersorak-sorailah, memuji Tuhan dengan hati yang 主 bersyukur. 要意思是什么呢？我们来到神的面前，我们靠着主，我们在那里欢呼歌唱。 Itu sebabnya saudaraku sekarang kita mau berfokus kepada Mazmur 100 ayat yang ketiga. 那么现在我们在一起集中我们的思想，我们来看诗篇100篇第3 Di 节。 situ kita akan membaca hubungan Allah dengan kita. 在这里我们有看见神与我们之间的关系。 Kita ini sesungguhnya siapa di 我们 hadapan 在 Tuhan? 神的面前是谁呢？ Ayat yang ketiga. 第3节， Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalanya. 你们当晓得，耶和华是神，我们是他造的，也是属他的，我们是他的民，也是他草场的羊。 Saudaraku sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， kata-kata ini kalau kita mau bersama merenungkannya perlu 4 minggu. 如果我们要好好一起来思想这一节呢，大概需要4个星期， Tapi kita tidak mungkin. 但是不可能嘛。 Itu sebabnya kita singkat-singkat saja. 那么我们就简单的来一 Tapi 起思想， walaupun singkat, 虽然是很简 mungkin 单的去思 membutuhkan 想， waktu seumur hidup betul-betul menyelaminya. 但是我们需要一生的日子里面去真正的经历。 Siapakah Tuhan? 神是谁呢？ Tuhanlah Allah. 神就是我们的上帝 Kalau gitu sudah sadarlah kita ini siapa. 啊！现在我们就知道我们是谁， Kita ini manusia kecil. 我们是渺小的人类， Kita bahkan nggak tahu besok mau terjadi 我们 apa. 根本不晓得明天将发 Kita 生 tidak 什么 bisa 事， kontrol besok. 我们不能控制明天， Kita tidak tahu musim dingin ini mau terjadi apa. 我们也不晓得这寒冷的冬天将发 Kita, 生什么事。 kita tidak sadar kalau biji itu sudah ditanamkan, kapan dia bertumbuh dan bagaimana, tidak tahu. 我们也不知道种子种下去什么时候它能够成长，什么时候能够有收获， Tidak usah yang rumit-rumit. 不需要那些复杂的事。 Jagung, 艺术属， tanam jagung. 我们种下艺术 Tanam 树， jagung pun kita tidak sanggup mengontrolnya. 我们种下艺术树也不能在那里控制管制它， Karena Tuhan itu adalah pencipta yang menjadikan kita. 因为我们的神是创造我们的主， Tuhan itu pencipta. 我们的神是创造主， Siapakah kita? 他创造了我们，我 Kita 们是 ini 谁？ ciptaan tangannya. 我们是他手所造的。 Waduh, saudaraku sekalian, saya membaca ini hati saya jadi tenang. 弟兄姐妹，当我读到这一节的时候，我的心变成很安宁。 Saya bukan titipkan hari depan saya kepada si A, si B, si C. 我没有把我的前面路程交给甲或者交给乙。 Satu kali saya mendapat sesuatu yang berharga. 有一次，我收到一个很宝贵的东西， Saya sibuk sini, sibuk sana, saya titipkan kepada seseorang. 那么我正在忙碌中，我就把这个重要的东西就托给一个人， Saya percaya dia. 因为我信任他， Dan dugaan saya dia akan pegang terus sampai nanti taruh di mana yang aman. 我相信，我信任他，知道他一定好好的看守到的时候，才把它放在什么地方，或者交给我。 Yang di luar dugaan saya, dia taruh di situ aja. 出乎我意料，他就把这个宝贵的东西就放在那里。 Kalau begitu ya jauh usah titip dia, mendingan saya pegang sendiri. 如果是这样子的话，我不需要托他，我自己收起来，不是更好吗？ Tapi hari ini lain loh saudaraku. 但是今天是不同的。 Saya menitipkan, saya mempercayakan, saya menyerahkan hari depan saya
kepada Sang Pencipta 我今- yang menjadikan saya. 我今天把我的前面的路程交给一个创造主，是我所信托的主。 Siapakah dia? 他是谁呢？ Saya adalah pencipta yang memiliki saya. 他是创造我的主，是拥有我的神。 Punya dialah kita. 我们是属他的。 Saudara, Anda punya nama, saya juga punya 弟兄 nama. 姐妹，你有姓，你也有名。 Dari nama itu kita bisa tahu banyak hal. 从这个名字，我们可以知道很多的事。 Contohnya 比如说- nama Tionghoa saya Chen Nanshan. 比如说我的中文名叫做陈南山， San itu gunung. 山是什么呢？就是山gunung。 Ayah saya yang memberikan. 我爸爸把这个名字给我， Ada ceritanya kenapa panggil saya gunung. 当然有他的故事，为什么叫我是山呢？ Maju satu. 再前进一步， Nama saya tengahnya adalah Nan, selatan. 那么我中间的名字是南，就是南方的南， Itu adalah generasi saya. 那就是我这个家谱，我这一代。我这一代 Generasi 跟着 saya. 家谱，我是这一代，我 Ayah 这一 saya 代， ada namanya, 我爸爸有他的名字， anak saya ada generasinya. 我的孩子也有在家谱排的这个字。 Jadi kalau saya pulang ke kampung saya misalnya, saya panggil dia paman atau panggil dia keponakan, jelas. 所以当我回到我乡下的时候，我故乡的时候，我要称呼这个人是我的叔叔还是伯伯就很清楚了，因为辈分很清楚。 Bahkan saudara, saya pernah bertemu dengan orang yang seusia saya yang harus panggil saya kakek. 那么我曾经见到一个人，他跟我同年龄，但是他一定要叫我说祖父。 Saya sama dia usianya sama, 我跟他是同年龄， tapi generasinya 2 tingkat lebih bawah saya. 但是根据这个家谱的辈分里面呢，他是在我之下两级。 Lalu maju lagi satu. 再前进一步 Nama saya Chen, itu nama warga saya. 我是姓陈的，那是我的家我的姓. 我的姓。 Dengan kata lain saudaraku, 换了一句话说， saya kepemilikannya jelas. 我很清楚我是属于哪 Kalau 一 ke 边的。 luar negeri saya bawa paspor Indonesia, warga negara Indonesia. 我出国的时候，我带着护照，我是印尼的居民。 Saudara, Anda bersyukur nggak kalau Nah. menjadi anak Allah? 如果你成为神的儿女，你感觉到很幸 Anda 运、 punya 很福气吗 paspor？ke surga loh. 你有护照可以到天国， Anda itu kepemilikannya jelas. 所以你是属于哪一个的？这个很清楚，你是属于谁的？ Anda bukan milik dunia, kan bukan milik sini, milik sana, bukan. Anda ini milik Allah Sang Pencipta itu. 你不是属于这个世界，不是属于哪一副的，你是属于神的这个创造的主。 Kita ini adalah umatnya. 我们是他的名， Kita ini adalah kawanan domba gembalanya. 我们也是他草场的羊。 Mazmur 23 menggambarkan itu dengan jelas. 那么在诗篇第23篇里面描绘的非常 Allah 的清 itu 楚。 gembala kita 耶和华是我的牧者， yang mencukupi segala kebutuhan kita, 我必不致缺乏， yang melindungi kita, 因为他是保护我， yang menuntun kita, 是带领我 yang 的， mengajar kita, 是教导我的。 yang memberi kita kesempatan bertenang di hadapannya. Kita ini adalah kawanan domba gembalanya. 是我可以安歇在他的身旁，因为我们是他草场的羊。 Saudaraku sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， kita mudah sekali membaca ayat ini, tidak usah 1 menit sudah 弟 selesai. 兄姐妹，我们读这一节经文，我们读得很快，不用1分钟就念 Tapi 完了。 Anda dan saya sejak lahir sampai tua, kita itu boleh mengalami semua berkat ini setiap hari. 但是弟兄姐妹好，我从我们出世到今天，我们每一天里面，我们都可以经历每一步，经历每一个 Setiap hari. 每一天。 Setiap hari kita sadar kita ini milik Tuhan. Setiap hari kita sadar Tuhan sudah menolong kita. 每一天我们都可以醒悟到，我们是属于神的，我们也知道我们是他所造的。 Lalu kemudian ayat yang kelima. 然后我们再看第5节， Ayat kelima menggambarkan kepada kita siapakah Tuhan kita. 第5节再次描绘给我们的神是谁， Sifatnya bagaimana? 那么他的性情是如何？ Di situ dikatakan sebab Tuhan itu baik. 这里告诉我们，耶和华本为善， Baik.
本为善， kasih setianya untuk selama-lamanya, 他的慈爱存到永远， kesetiaannya tetap turun temurun. 他的信实直到万代。 Aduh, saudaraku, ini butuh 3 minggu lagi untuk 弟 menjelaskannya. 兄姐妹，我们大概需要3个星期来解释这一节经文。 Tapi hari ini kita ya harus singkat-singkat. 但是今天我们要简单来讲解。 Saudaraku sekalian, 亲爱 Tuhan 的弟 itu 兄姐 baik 妹 enggak?，我们的神是良善的吗？ Dari mana kita tahu Tuhan baik? 我们怎么知道我们的神是良善的呢？ Kita ini enggak baik, tapi Tuhan baik kepada kita, itu Omen- membuktikan Tuhan baik loh. 我们虽然不好，但是神还是待我们何等的良善，这就证明他是良善的主。 Kamu baik kepada saya, 你对我好， saya baik sama 我 kamu. 对你好， Itu namanya manusia. 这就是人。 Kamu baik sama 你 saya, 对我好， saya tidak baik sama kamu. 但是我对你不好， Maaf, 对不起 itu namanya kurang ajar. 那 Betul 个 toh? 是过分。 Kalau kamu jahat kepada 如果 saya, 你对我不好， saya jahat kepada 我也 kamu, 对你不好， itu namanya setimpal. 那么就是说我们是彼此都啊都彼此彼此彼此彼此， Bukankah begitu toh? 不是这样吗？ Nah, saya mau tanya saudara itu baik nggak? 但是请问你这个样好不好呢？ Saya tahu saya nggak baik. 我知道我行恶我不好， Saya makin tua, saya kalau merenungkan keadaan saya makin malu, saudara. 我越有年纪，我越想，我觉得害羞，因为我实在不好。 Saya baiknya di mana, saudara? 我有什么好处呢？ Saya nggak baik, 我不好， tapi Tuhan baik kepada saya. 但是神对我何等的良善， Tuhan mengampuni saya, Tuhan memaafkan saya, Tuhan berkali-kali beri saya kesempatan. 神总是怜悯我、饶恕我，给我许多次的机会。 Tuhan terus menolong saya. 神不住的帮助 Waktu 我。 saya kecewa, 当我失望的时 waktu 候， saya patah semangat, 当我灰心的 waktu 时候， saya bimbang, 当我在彷徨的 waktu 时候， saya terasa tersendiri. 当我感觉到孤单自 Pada 己的， saat itu saya tidak pernah melupakan Tuhan itu baik kepada saya. 就在那个时刻，我永不忘记我们的神是何等的良善。 Tuhan itu baik, Wamen- paling sedikit terbukti di dalam cakrawala dunia yang kita tinggal 神的 ini. 良善借着宇宙万物，我们所记住的世界，我们就可以证明了。 Sedih saudara, kita dengar sana ada longsor, ada banjir, ada banjir bandang. 我们现在感觉到很难过，那边有这个洪水，这边也有这个花波。 Kita sedih mendengar situ ada polusi, di situ air nggak bisa minum, sungai ikannya mati. 我们又听到这边有这个空气污染，那边水是污染的，是肮脏的，而且又听见有许多鱼，海里的鱼也已经死光了，因为污染。 Bapak, Ibu yang saya kasihi, 我所爱的弟兄姐 saya 妹， bukan mau nuduh-nuduh siapa. 我不是要控告哪一个人， Semua ini terjadi, maaf saudaraku, ulah kita sendiri. 这一切的发生，就是因为我们的过犯，我们自己的错误。 Dunia yang diciptakan Allah itu begitu bagus. 神所创造的宇宙世界是多么的美好， Jarak antara matahari sama bumi pas. 那么太阳跟地球的距离是刚好的， Miringnya bumi itu pas. 那么这个地球的位置也是刚好的。 Cuacanya, hujannya, airnya, tumbuhannya pas. 那么它的这个气候，它的这个一切都是好的。 Yang bikin tidak pas, yang merusak ini Anda dan saya. 那破坏这一切美好的是谁？就 Tuhan 是 itu 你跟我 baik.。我们的神是何等的 Tuhan 良善 itu baik. 我们的神是何等的 Tuhan 美善。 memberi kita bumi tanah yang subur, boleh tanam jagung. 神赐给我们肥沃的地图，我们可以种植艺术树。 Ini hari ini jagung naik pamor ini. Ya, sang bang lah. 今天我们看见，我们就艺术树上网啊！ Nanti pulang ayo cepat beli jagung. 回去你快快买艺术树吧。 Makan jagung itu bagus loh. 吃艺术树是好的啊，健康的， Betul dah. 对不对？ Di Amerika itu jagung saking banyak, 在美国，因为艺术树种植太多了， terlalu banyak. 太多了。 Bahkan pernah 1 tahun dipakai untuk bahan bakar. 曾经有一段时期，这些种植的艺术树呢，长出来以后就成为一个燃料。 400 tahun yang lalu nenek 400 moyang 年 mereka 前 itu，他们的祖宗
kalau bisa dapat jagung udah senang. 他们能够拿到这个艺术书已经非常的高兴。 Nah sekarang pakai traktor, pakai segala macam berkelimpahan, nggak bisa jual jagung dijadikan bahan bakar. 因为现在机械的进步，他们种植有收获这么多的艺术书，不晓得怎么用，就把它成为燃料。 Tuhan itu baik loh. 我们的神是何等的美 Kita 善， ini yang memboros-boros merusakkan lingkungan 使我 kita. 们自己破坏我们的环境。 Kasihnya untuk selama-lamanya. 他的慈爱，神的慈爱是永远的。 Anda bisa bayangkan enggak kalau besok bangun matahari enggak terbit? 你可以想象吗？如果明天我们早晨起来的时候，阳光不出现， Apakah Anda bisa bayangkan nanti kalau sore matahari tidak mau terbenam? 你可以想象，如果我们到了下午傍晚的时候，太阳没有下山，那情形怎么样？ Apakah Anda bisa bayangkan kalau hujan terus turun, enggak mau berhenti-henti? 你可以想象，如果这个雨水一直下来没有停止，那怎么办呢？ Kita ini enggak setia, saudara. 我们都不忠心。 Hari ini gembira kita datang ke gereja. 我们今天非常的喜乐，我们来到教会， Bersyukur sama Tuhan. 我们向神感恩。 Haleluya. 哈利路亚！ Besok sedikit kendala kita itu mulai marah. 明天有一些的事情的阻拦，我们就在那里发怒埋怨。 Kita datang ke gereja seringkali bukan mencari wajah Allah, tapi melihat muka orang lain. Muka orang lain. 到教会来不是寻求神的面，但是看人的面孔。 Kita lihat muka orang lain, kita gampang marah, kita kecewa, kita juga banting muka. 我们看见人的面孔，我们就在那里生气，我们在那里发怒，我们就那里不满。 Kita lupa wajah kita pun seringkali berubah. 我们忘了，我们常常我们的面孔也是常常在改变。 Kita lupa mencari wajah daripada Tuhan. 我们忘了寻求神的面， Tuhan itulah yang kita cari. 我们应该寻求我们的神。 Saudaraku sekalian, mari kita bersyukur kepada Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹，来吧，我们一同向神感恩。 Orang Israel belajar memuji Tuhan, saudara. 我们看见以色列百姓学习怎么样来称颂神， Setiap hari sudah tentu. 当然是每一天。 Khususnya tak kala mereka datang ke Yerusalem, khususnya tak kala mereka berada di bait Allah. 特别当他们来到耶路撒冷，特别他们来到上帝的殿。 Saudaraku sekalian, pengalaman ini penting, saudaraku. 亲爱的弟兄姐妹，这个经历是非常的重要， Karena ini mengajar kita makin dekat sama Tuhan. 因为这也教导我们更亲近我们的主。 Orang Israel bahkan menaikkan pujian ini di sinagoga mereka. 这些以色列百姓称颂神，把这个称颂的诗歌唱出来，在哪里呢？就是在他们的会堂里，他们犹太人敬拜的地方。 Tapi nanti dulu, saudaraku. 但是，请你稍等一下， Bait suci di atas bumi di Yerusalem itu enggak permanen. 请记得，在耶路撒冷的圣殿，那不是永久的。 Gedung gereja yang paling megah besar di atas bumi ini pun tidak akan kekal. 在世上很宏伟的教堂，这个建筑物也不是永久的。 Penting bagi kita bersyukur di sini. 我们在这里很重要，我们应该 Penting 感 kita 恩。 belajar beribadah dengan penuh syukur. 我们需要好好的学习，用感恩的心敬拜。 Penting sekali kita setiap hari bersyukur kepada Tuhan. 对我们来说非常重要，就是每一天向神献上感恩， Itu semua penting. 这都很重要。 Tapi itu sesungguhnya mempersiapkan kita nanti di dalam surga, di dalam kekekalan memuji Tuhan. 但是其实这一切在预备我们自己，装备自己，有一天在神的国度里面，在天堂，我们一起来称颂我们的主。 Mari saudaraku sekalian kita bersyukur sama Tuhan. 亲爱的主，来吧，我们一同来向神献上称 Mari 颂。 kita beribadah dengan hati yang 当 puji 然，我 syukur. 们用感恩的心来敬拜他， Pujilah kepada Tuhan. 我们称颂他的名。 Tapi ingat saudara, itu mempersiapkan kita satu hari kita memuji Allah di dalam kekekalan, di dalam surga. 但是请记得，这是在装备我们自己。有一天，我们在永恒神的国度里面，我们来称颂主、敬拜他。 Hari itu, di dalam kekekalan itu kita tidak akan berhenti-hentinya memuji Allah Bapa kita, memuji Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan memuji Roh Penghibur. 在那永恒的国度里面，我们要一同每天的称颂我们的神，称颂耶稣基督和安慰师圣灵。
Mari kita mempersiapkan diri 让我们预备我们自己， agar kita pada waktu itu 让我们在那个时刻 makin mahir, makin cakap, makin mengerti bagaimana memuji Allah 使我 terhitung. 们越来越明白，越来越懂得怎么样来称颂赞美我们的主。 Bersyukurlah kepada Tuhan. 我们要向神感恩， Beribadalah dengan sukacita. 用感恩的心，欢乐的敬拜我们的上帝。 Mari kita 我 berdoa. 们低头，我们祷告。 Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau 亲爱的主，我们感谢你， sebab kami tidak seperti orang Yahudi yang harus datang dari tempat jauh untuk memuji Tuhan. 因为我们不是像这些以色列百姓从遥远的地方到耶路撒冷敬拜， Kini kami karena pertolongan Tuhan Yesus, 因着耶稣基督的帮助， kami boleh datang ke hadapan-Mu dan menaikkan syukur 我们 ini. 可以来到你的面前，向你献上我们的称颂和感恩。 Terimalah ucapan syukur kami yang tidak sempurna 求 ini. 你接纳我们这不完全的感恩， Terimalah ucapan terima kasih dari seorang manusia yang tidak layak. 求你接受我们这边不配、不完全的人向你所献上的称颂和 Ampunlah 感 kami 恩。 Tuhan. 求你赦免我们， Ajarlah kami maju dan makin dewasa di dalam hal mengucap syukur. 求你帮助我们不住的成长，在感恩、感谢、称颂的事。 Dengarlah doa kami 求 ini 你 Tuhan. 听我们的祷告， Demi Yesus Kristus kami 我们 berdoa. 奉耶稣基督的名如此祷告， Amin. 阿明。 Shalom, Jemaat GKI Immanuel Malang yang dikasihi Tuhan. Saya Stefani. Dalam rangka Thanksgiving kali ini saya ingin sharing sedikit tentang penyertaan Tuhan terhadap saya dan keluarga saya. Pada bulan Juli kemarin, kami serumah positif COVID. Jadi Tuhan izinkan kami melalui itu semua. Kami sangat bersyukur saat ini kami sudah pulih semua, kesehatan kami sudah kembali normal, dan pada saat kami melalui masa-masa sulit itu pun Tuhan terus memberikan perpanjangan tangan, pertolongannya melalui rekan-rekan, sahabat, keluarga, dengan terus mendoakan kami dan mengirim beberapa pesan-pesan, ayat-ayat, doa-doa setiap hari menguatkan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan terus menjagai keluarga kami. Dan pada saat kami terjangkit COVID di rumah, istilahnya semua tidak ada yang bergejala yang berat, dan terutama saya dan juga anak-anak di rumah itu tidak sampai gejala yang berat gitu, dan bahkan tidak ada gejala sama sekali saya dan juga anak-anak. Dan saya sangat bersyukur oleh karena itu, dan sampai saat ini Tuhan masih terus menjagai keluarga saya. Saya sangat bersyukur. Sekian sharing dari saya. Shalom. Kini saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur. Nah, biarlah jemaat boleh memberikannya melalui transfer ke rekening gereja. Nah, saat ini ada persembahan syukur dari majelis dan tiap komisi yang ada. Dan kita akan memujikan pujian. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghidup padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia
semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita akan bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur tak henti-hentinya untuk cita kasih, penyertaan, dan perlindungan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami menyadari bahwa itu semua karena kasih karunia-Mu sendiri yang boleh Tuhan limpahkan bagi setiap kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami pada saat ini boleh memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan boleh memberikan persembahan kepadamu ya Tuhan. Kami rindu biarlah persembahan yang sudah kami kumpulkan, boleh dikelola oleh pengurus gereja, sehingga akhirnya boleh mendatangkan kemuliaan juga bagi namamu. Tuhan, kami menyerahkan setiap bangsa negara kami di dalam pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi. Akhir-akhir ini terjadi bencana banjir bandang, begitu juga longsor. Tuhan, beri kelas kasihan-Mu kepada negara kami ini ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan untuk mereka yang tertimpa bencana, Tuhan berikan kekuatan penghiburan daripada Tuhan. Kalau mereka juga mungkin akan mengalami kehilangan harta benda mereka, kehilangan keluarga mereka, Tuhan berikan peneguhan-Mu, kekuatan-Mu, untuk mereka boleh melangkah di dalam kehidupan mereka bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk pemerintah pusat dan daerah di dalam menangani kondisi bencana ini. Biar mereka cepat tanggap dan memberikan bantuan-bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka yang tertimpa ini ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan juga pada saat ini untuk setiap kami yang Tuhan izinkan untuk boleh ikut ambil bagian di dalam ibadah syukur, ibadah Thanksgiving pada pagi hari ini. Mengucap syukur Tuhan boleh menyertai kami sampai saat ini dan tidak pernah melepaskan tangan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk apapun yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Dan biarlah ungkapan syukur kami boleh kami naikkan ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh sukacita. Memberikan diri kami, memberikan hidup kami menjadi satu ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan pergumulan setiap kami jemaat-Mu di tempat ini. Mungkin ada yang berusia tua, yang mungkin berusia lanjut, yang bergumul di dalam masalah penyakit. Tuhan sendiri beri belas kasihan-Mu. Tuhan, kami merindukan, Tuhan berikan kesembuhan, pemulihan demi pemulihan. Dan terutama Tuhan berikan hati yang boleh tetap bersemangat mencintai Tuhan. Di dalam usia yang Tuhan boleh tetap berkarya bagi Tuhan. Kami juga menyerahkan juga untuk keluarga-keluarga yang muda dengan anak-anak yang masih kecil. Tuhan sendiri yang akan boleh menyertai, memberikan kemampuan, memampukan mereka menjadi orang tua yang boleh mendidik anak-anak yang dipercayakan ini menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk keluarga-keluarga yang ada, yang pada saat ini bergumul di dalam masalah ekonomi Tuhan. Tuhan beri belas kasih-Mu, Tuhan beri kasih karunia-Mu. Untuk Tuhan beri hikmat mereka boleh mendapatkan penghasilan dan mereka boleh Tuhan berikan berkat secara tersendiri. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk anak-anak di dalam masa-masa studi, sekolah. Tuhan mampukan mereka mengerjakan setiap tugas, tanggung jawab mereka dengan hati yang penuh sukacita, tanpa merasa beban. Dan kami menyerahkan juga relasi keluarga di jemaat kami ini. Tuhan akan memberikan pemulihan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan sendiri topangan. Sehingga keluarga-keluarga jemaat yang ada ini boleh tetap menjadi keluarga-keluarga yang saling mengasihi, saling mendukung, saling mendoakan satu dengan yang lain. Untuk mereka yang belum percaya kepada Tuhan, Tuhan sendiri akan boleh beri belas kasihan-Mu. Melalui setiap orang-orang yang sudah percaya, Tuhan berikan mereka boleh menerima kabar keselamatan Injil Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam setiap pergumulan, biarlah Tuhan sendiri yang boleh menjadi kekuatan dan sandaran setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Doa kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus.
Amin. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang setiap kita boleh bersama-sama berdiri. Kita akan menyanyikan lagu doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Saudara sekalian, mari kita tetap berdiri dan dengan hati yang bersyukur kita menerima berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih yang tidak pernah berubah dari Allah Bapa kita, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudaraku sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh. Cảm谢主，你的带领我，在这教会平安度过了30多年的年岁月。求主继续带领我余下的年日，也祝福伊曼伦利塔教会能继续蒙主引领，继续扩展下去。谢谢。 Kami bersyukur Tuhan kita adalah Tuhan yang Immanuel. Selalu apapun keadaan kita, Tuhan selalu menyertai kita. Selalu tatkala kita menghadapi kesulitan, Tuhan selalu buka jalan kita. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur dikala kita lagi sedang mengharapkan sesuatu yang ingin harapan itu gak tercapai, namun Tuhan memberikan penghiburan gitu, dan mengenal Tuhan itu secara pribadi yang humoris, yang kala kita sedih jadi tersenyum, jadi tertawa ketika kita merasakan bahwa sesungguhnya waktu kita lagi sedih itu, harapan kita hilang itu, Tuhan seperti sahabat yang memberikan, membuat kita bisa tertawa, dan dia menghiburnya dengan cara yang lain gitu, yang membuat kita bisa tertawa dan tersenyum. Itu yang saya mengenal pribadi Allah yang humoris kepada saya. Terima kasih. Saya bersyukur karena Tuhan memelihara sampai hari ini ya. Terima kasih untuk Tuhan yang menuntun bisa saya boleh tetap melayani Tuhan sampai sekarang ini. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, dan juga Tuhan berikan sukacita dalam melayani. Itu saya kira. Dalam pergumulan-pergumulan juga ya, ketika saya tidak tahu harus bagaimana, Tuhan berikan saya ketenangan bahwa saya percaya kepada Tuhan, dan kalau saya tidak mampu, Tuhan itulah yang akan menolong saya menyelesaikan apa yang saya tidak mampu selesaikan. Terima kasih. Saya bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Tuhan luar biasa memberkati kami, menjaga, memelihara kami
Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa sampai masa tuamu pun aku menggendongmu. Itu sangat menghiburkan kami, apalagi ketika saya kehilangan putri kami sungguh-sungguh syok. Dan firman Tuhan itu yang menguatkan saya. Jadi jangan berpegang kepada apapun dan siapapun kecuali kepada Tuhan. Sampai masa tuamu pun Tuhan memelihara. Itu sangat, itulah saya sungguh bersyukur sampai saat ini pun Tuhan menyatakan benar gitu loh. Bahwa ini loh, aku tetap memelihara kamu, aku tetap menjagamu. Itu yang saya rasakan sampai saat ini. Terima kasih, puji Tuhan. Saya bersyukur sudah mengenal Tuhan Yesus sejak persekutuan siswa, dan saya banyak dikuatkan ketika saya jatuh, dan di masa kuliah saya juga ketemu Lausel Daniel, satu persekutuan, kita dibina bersama di universitas yang sama, di mana waktu itu memang cukup kuat pembinaan kerohanian yang ada, sehingga ketika saya mengalami masa-masa sulit, ketika kuliah, ketika masa kerja, saya tidak jatuh ke jalan yang salah, tapi saya selalu mengandalkan Tuhan dan jalan di jalan Tuhan tetapkan sampai saat ini. Terima kasih. Baik, saya mengucap syukur ya kalau tadi sore anak saya yang kedua itu Nathanael, saya kan tanya, oh nanti ada Zoom doa gitu, dia tanya, ya ini jam 6 katanya mau Zoom, oh ya gitu. Terima kasih, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk kedua anak yang Tuhan karuniakan kepada kami, dan yang kedua kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada gereja, terutama guru sekolah minggu dan tim guru sekolah minggu yang mengadakan Zoom buat Daniel dan mengadakan YouTube buat Nathanael. Itu sangat memberkati mereka dan memberkati kami sebagai orang tua, dan saya percaya bahwa ini untuk ya terima kasih kepada para Lausel yang memimpin sekolah minggu dan yang mengajar, yang bersusah payah. Terima kasih. Ya, saya mau mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika saya lemah, ketika saya capek, saya bilang sama Tuhan, aduh Tuhan aku sudah capek rasanya. Begitu ya. Tapi setiap kali Tuhan itu dengan kasih setianya mengingatkan saya. Jadi dia itu memberikan kemenangan, kekuatan supaya saya itu bisa melewati itu semua. Ya, jadi kasih setia Tuhan itu memang besar. Itu aja ya. Terima kasih. Tuhan masih beri kesehatan. Saya bersyukur karena diberi kesehatan dan dilindungi oleh Tuhan. Kevin mengucap syukur untuk kesehatan. Saya bersyukur punya rumah yang nyaman. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk Tuhan sudah selamatkan saya ketika saya berumur 17 tahun. Kakak perempuan saya itu ada masalah dalam percintaan, dia frustasi, dan dia mengajak saya ke gereja. Saya bersyukur setelah umur 17 tahun itu saya mulai aktif di gereja GKI Resut Surabaya. Dan Tuhan membentuk, memproses, menyelamatkan, dan saya sangat bersyukur. Kalau Tuhan tidak menyelamatkan saya, tentu saya mungkin sudah ada di penjara atau mungkin sudah ada di tempat-tempat yang tidak benar, tidak baik, karena masa lalu saya tidak ada pendidikan yang baik. Jadi saya bersyukur banget saya boleh diselamatkan oleh Tuhan dan dijadikan orang yang melayani Tuhan. Saya mengucap syukur karena Tuhan mengasihi anak-anaknya. Dia mau turun dari takhta-Nya dan dia mau mati untuk kita semua menanggung dosa kita.